Selamat datang di skytech.id. Bersama saya Dimas. Laptop yang kali ini kita review memiliki strata prosesor paling tinggi di AMD, berlabel Asus di luarnya. Selain menawarkan spesifikasi, laptop ini juga menawarkan performa yang cukup tinggi. Penasaran sama apa laptopnya? Jangan kemana-mana, tetap di skytech.id. Ini adalah Asus TUF FX 506 EV dengan prosesor AMD Ryzen 9 4900H, 8 core 16 thread dan turbo boost hingga 4,4 GHz. RAM yang digunakan adalah 8 GB DDR4 berkecepatan 3200 MHz. Untuk storage-nya menggunakan SSD 512 GB PCIe NVMe. Dan untuk grafik card, laptop ini menggunakan Radeon Vega 8 dan disandingkan dengan Nvidia GeForce RTX 2060 GDDR6 sebesar 6 GB. Asus membandrol laptop ini sendiri di harga 22 jutaan, include dengan Microsoft Office Home Student, 1 buah backpack, 1 tahun Asus Perfect Warranty, dan juga 2 tahun Asus Premium Care. Dari segi body, FX 506 sendiri build materialnya sama, baik di SKU Intel ataupun AMD-nya. Terdapat dua varian warna, yaitu Fortress Grey dan juga Bonfire Black. Untuk yang kali ini kita review, warnanya adalah Fortress Grey. Untuk desainnya sendiri pada bagian cover terbuat dari metal, sementara di bagian pump press di bagian dalamnya terbuat dari polikarbonat. Salah satu nilai plus dari bodi Asus TUF ini adalah sudah bersertifikat military grade, yang artinya sudah lolos beberapa uji ketahanan meliputi suhu ekstrim, guncangan, dan lain sebagainya. Dimensi dari laptop ini sendiri ialah 35,9 x 25,6 cm dengan ketebalan 2,47 cm dan berat sekitar 2,3 kg. Pada bagian cover terlihat logo TUF berada di bagian tengah, sementara di sudut-sudutnya terdapat titik menyerupai skrup yang membuat laptop ini terkesan kokoh. Beralih ke bagian dalam, terdapat tombol power berbentuk heksagon di pojok kanan atas laptop. Sementara di sampingnya, kalau kita lihat, terdapat tulisan TUF Gaming berderet dengan lampu indikator yang berada di bagian atas palm rest laptop ini sendiri. Dan kalau kita lihat bagian bawahnya, casing bawah dibentuk menyerupai sarang lebah atau biasa disebut honeycomb. Asus mengklaim ini sengaja dibuat seperti sarang lebah untuk mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik. Untuk layarnya berukuran 15,6 inch Full HD IPS level dengan 45% NTSC dan refresh rate hingga 144 Hz. Layarnya sendiri sudah support dengan Adaptive Sync dan AMD FreeSync yang bisa kalian atur di software Radeon Setting. Untuk bezelnya sendiri masih menggunakan Nano Edge Display teknologi dengan bezel kanan kiri dibuat tipis dan pada bagian atas bawah dibuat sedikit lebih tebal. Kita beralih ke bagian atas layar, terdapat webcam dengan resolusi XD 720 pixel yang diapit oleh dua mikrofon array. Untuk keyboardnya sendiri tidak ada perbedaan dengan seri pendahulunya FX 505 series yang sudah cukup nyaman dipakai mengetik dengan tombol SWD dibuat transparan. Terdapat pula fitur RGB yang bisa kalian atur melalui software Armoury Crate atau dengan menekan tombol function plus arah kanan kiri untuk merubah gaya RGB dan function plus arah atas bawah untuk tingkat kecerahan. Touchpadnya dibuat sedikit menyamping dari tombol spacebar, tidak terlalu lebar dengan tombol klik kanan dan kiri dibuat terpisah. Tentunya touchpad pada laptop ini sendiri sudah mendukung Windows Precision Driver. Kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kiri terdapat DC-in power supply, LAN port dengan tipe RJ45, HDMI port, 2 USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 buah USB Type-C 3.2 Gen 2 dan audio combo jack 3,5 mm. Sementara pada bagian kanan hanya terdapat 1 buah port USB Type-A 2.0. Untuk fiturnya sendiri terdapat software Armoury Crate yang bisa kalian gunakan untuk mengatur performance dari laptop ini sendiri. Terdapat 4 macam mode pengaturan, yaitu Windows, Silent, Performance, dan Turbo Setting.
Tak hanya itu, di sini kalian juga bisa mengcustom laptop kalian mulai dari tampilan layar, kecerahan, warna RGB pada keyboard, dan yang lain sebagainya. Untuk audionya sendiri terdapat software DTS-X Ultra yang bisa kalian gunakan untuk mengcustom suara audio dari laptop ini sendiri. Sekarang kita masuk ke uji performa dari laptop ini. Yang pertama, kita cek kecepatan SSD-nya menggunakan software Crystal Disk Mark. Dan hasil yang didapatkan dari laptop ini adalah 2217 MB per second untuk read-nya dan 1106 MB per second untuk write-nya. Selanjutnya, kita uji performa CPU-nya dengan menggunakan software Cinebench R20. Di pengujian pertamanya, laptop ini mendapatkan angka 4392 poin. Lalu kita coba looping 10 kali, mendapatkan rata-rata di angka 4300-an poin. Kemudian untuk pengujian render 3D, kita menggunakan software Blender dengan 3D modeling BMW. Untuk rendering CPU, laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 3 menit 43 detik. Sementara untuk render GPU-nya membutuhkan waktu 6 menit 25 detik. Hasil render CPU dari AMD Ryzen 9 ini merupakan catatan waktu yang paling cepat dibandingkan dengan beberapa laptop yang pernah kita review. Good job buat AMD. Berlanjut ke pengujian render video, tetap memakai software Adobe Premiere Pro dengan video durasi 1 menit 1080 pixel, laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 28 detik saja. Ini adalah hasil yang sangat cepat sekali. Di pengujian selanjutnya, kita menggunakan software 3D Mark. Pada pengujian TimeSpy, laptop ini mampu mendapatkan skor di angka 6212 poin. Sementara pada pengujian Firestrike, laptop ini mampu mendapatkan angka di 15125 poin. Kita masuk ke pengujian gaming dari laptop ini. Di game yang pertama, seperti biasa, kita menggunakan Dota 2 sebagai game pengujinya. Karena ini menggunakan VGA 2060, kita gunakan settingan ultra high dan FPS yang dihasilkan bervariatif antara di 80 hingga 105 FPS. Di pengujian game yang kedua ini, kita menggunakan CSGO dengan setting ultra high juga tentunya. FPS yang dihasilkan ada di angka 140 hingga 170 FPS. Di game GTA 5 dengan settingan ultra high juga, laptop ini mampu berjalan di 50 hingga 70 fps. Di game yang terakhir ini, kita menggunakan Tomb Raider sebagai game pengujinya, dan settingan dari game ini sendiri sudah ultra high, dan fps yang bisa dihasilkan dari laptop ini berkisar di 52 hingga 70 fps. Tentunya semua game yang kita mainkan ini sudah menggunakan settingan layar 144 Hz. Ini adalah bagian dalam dari Asus TUF FX506 EV. Terdapat 2 heat pipe dan 2 fan yang berada di kanan dan kiri. Di bagian tengah terdapat 2 slot RAM dan hanya satu yang terpakai. Kalian bisa upgrade menjadi dual channel dengan kapasitas maksimal yaitu 32 GB. Sementara di sebelah kiri terdapat SSD bertipe 2280 sebesar 512 GB. Di bawah SSD terdapat baterai dengan kapasitas 4050 mAh dan 48 Wh. Terdapat pula slot SSD 2280 dan satu slot hard disk 2,5 inch untuk option upgrade storage kalian. Kesimpulannya, Asus TUF FX506 ini bukanlah laptop gaming abal-abal lagi di bawah bayang-bayang ROG. Di harga 22 jutaan, Asus menawarkan performa yang begitu menarik berbekal AMD Ryzen 9 dan RTX 2060. Laptop ini sendiri cocok untuk kalian yang memang butuh spesifikasi tinggi dan para antusias gaming ataupun desainer 3 dimensi. Selain spek dan performa yang sudah tinggi, layar dari laptop ini sendiri sudah memiliki refresh rate hingga 144 Hz. Soal performa memang tak usah diragukan lagi. Mau diajak game berat, siap. Mau diajak render yang berat-berat pun, laptop ini juga siap. Good job banget buat Asus TUF FX506 ini. Kita masuk ke penilaian dari laptop ini. Dari segi desain, saya memberikan skor 7,5 mengingat tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi di FX505 ke FX506 ini.
Untuk segi fitur saya memberikan skor 8 untuk RGB keyboard, armory crate, body yang sudah military grade dan yang lainnya. Sementara untuk performance saya memberikan skor 9 untuk AMD Ryzen 9 dan RTX 2060. Sekian review kita kali ini. Jika ada kritik dan saran ataupun next kita mau review apa, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Untuk link pembelian dan juga info lebih lanjut, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk review produk-produk seputar dunia IT. Saya Dimas, sampai jumpa.